Bab 592. Kawan lama dari Nirsinar. Guru, kenapa? Della sulit percaya. Della, gurumu sudah jadi pelayanku, bagaimana pendapatmu? Devan melihat ke arah Della sambil menyunggingkan senyum. Devan, kamu sudah jadikan aku pelayanmu, mau apa lagi kamu? Jiri bicara dengan marah sambil melindungi Della. Saat sadar Della akan Devan jadikan pelayan, Jiri merasa perasaan tidak enak. Baiklah, dia juga bakal nurut padamu juga, sama saja, kata Devan sambil terbatuk. Jiri bersiap menggunakan formasi dimensi dan mau pergi. Tapi, seketika, formasi dimensi itu langsung meledak. Siapa itu? Jiri terlihat muram, memandang sekitarnya dengan was-was. Tidak lama, beberapa orang muncul di depan mereka. Haha, Jiri, benar-benar di sini ternyata. Suara suram terdengar. Tetua tertinggi, Komandan Pasukan Imperium, Aspen. Jiri menyebut nama orang itu perlahan. Orang-orang itu memancarkan aura yang sangat luar biasa. Tingkatnya hampir sama seperti Jiri. Guru, siapa orang-orang itu? Della ketakutan dengan orang-orang yang jelas mengerikan itu. Jiri belum juga bicara, satu dari orang-orang itu tertawa jahat lalu mengatakan, 500 tahun lamanya, apa kamu tahu gimana aku bisa sampai di sini selama 500 tahun? Jiri, aku ini adikmu, tapi kamu malah melemparkanku ke nerakain dengan tanganmu sendiri. Nuranimu itu mati, ya. Tuhan memang adil, aku malah bertemu dengan kamu dan muridmu di tempat ini, tak kuduga ternyata kamu seberani ini. Della sebenarnya tidak diganggu bukan karena orang-orang tadi berebut siapa yang lebih dulu. Ternyata itu adalah perintah dari atas. Itu untuk memancing Jiri ke tempat itu. Dia kira Jiri tidak akan repot-repot ke Nirsinar cuma untuk muridnya. Namun, Jiri sungguh ke tempat itu. Jiri secara rahasia mengaktifkan formasi teleportasi. Tapi ternyata tidak bisa dipakai. Tempat ini disegel. Masalahmu denganku, jangan sentuh muridku. Jiri langsung bangun. Mereka diasingkan atas perintah Jiri. Dan salah satu dari mereka, Aspen, itu adiknya sendiri. Begitulah Jiri. Siapapun yang berbuat salah, akan ditindak dengan tegas. Dia tidak akan melonggarkan aturan cuma karena dia adiknya. Hahaha, Jiri, kamu tidak layak memberi penawaran pada kami, kamu pasti akan mati hari ini. Untuk muridmu, bisa buat senang-senang, sudah lama kami tidak dapat wanita secantik itu di Nirsinar mengerti. Tetua tertinggi bicara dengan suara yang menyeramkan. Kalau mau bertarung, ayo jangan buang-buang waktu. Walau tubuh Jiri terasa lelah, dia itu Master Emperor sempurna serta penasihat Imperium yang terhormat, mana mungkin dia memperlihatkan kelemahannya di depan para penjahat ini. Dalam sekejap, Jiri berhadapan dengan beberapa orang. Jiri jelas sepadan dalam hal kekuatan ilahi dan kekuatan tempur. Namun, kekuatan ilahinya belum sepenuhnya pulih. Saat di awal pertempuran, tidak terlalu jelas. Tapi kemudian, dia mulai terlihat lelah. Jiri, kekuatanmu cuma segini. Para Master Emperor itu menyerang Jiri. Jiri mengeluarkan pedang Caliban. Kekuatan ilahi, ratusan angin punyuh. Jiri memakai kekuatan ilahi. Seketika, pedangnya langsung diayunkan dan mengeluarkan ratusan cakra pedang. Kemudian, ratusan cakra pedang itu berubah jadi ribuan cakra pedang. Mengelilingi semua orang. Sret-sret. Para Master Emperor itu terkena sayatan cakra pedang. Tapi, kekuatan ilahi Jiri belum sepenuhnya pulih. Kekuatan serangan pedang itu tidak cukup untuk menghabisi Master Emperor. Lawannya pun jadi semakin marah. Serangan mereka jadi semakin kuat.
Kekuatan ilahi tembus Kartika. Kekuatan ilahi belah langit. Kekuatan ilahi. Para Master Emperor mengeluarkan kekuatan ilahi mereka. Bumi pun bergetar dan pertempuran jadi sengit. Ini terasa hampir di seluruh Nirsinar. Orang-orang menonton pertarungan itu dengan ngeri. Meski jarak mereka ribuan kilometer, getaran dari pertempuran itu masih terasa. Inilah kekuatan Master Emperor yang mengerikan. Wosh! Walau Jiri bisa melawan kekuatan ilahi beberapa lawannya, tapi dia memuntahkan seteguk darah. Kekuatan ilahi tidak gampang dikuasai. Semua, ayo terus serang, jalang ini akan mati. Tetua tertinggi bicara sambil tertawa puas. Orang terkuat mereka itu Master Emperor tahap akhir. Sedangkan yang lain, kebanyakan Master Emperor tahap menengah. Jiri itu Master Emperor sempurna. Seharusnya Merea tidak akan bisa mengalahkan Jiri dengan mudah. Namun jelas sekali, Jiri tidak sekuat yang biasanya. Ketika pertempuran terus berjalan, Jiri jadi semakin lemah. Dia sering kena serangan dan muntah darah. Dela terlihat benar-benar khawatir. Dia sangat mau membantu, tapi dia ditahan oleh Devan. Kamu itu Master Emperor tahap awal, kalau kamu mau ikut bertarung, kamu pasti mati, kata Devan. Dela sadar kalau dia tidak akan bisa menandingi orang-orang itu. Mana mungkin aku diam saja menyaksikan guru dihajar seperti itu. Dela menahan emosinya. Hei pelayan, mau kubantu? Teriak Devan pada Jiri. Tidak perlu, kata Jiri dengan sangat tegas. Pelayan, aku tidak salah dengar. Jiri, kamu jadi pelayan orang itu. Sesudah mendengarnya, orang-orang langsung kaget. Bisa membuat Jiri jadi pelayan sebenarnya bukan hal yang baik. Orang-orang itu melihat ke arah Devan. Mereka tidak merasa takut, sebab mereka sepenuhnya tidak merasakan kekuatan besar dari Devan. Terlebih, dia ini masih muda. Bahkan, meski dia sudah latihan sejak dalam kandungan, mencapai alam kaisar saja, sudah bisa dibilang kuat. Pelayan apa? Mungkin maksudmu kekasih? Jiri, kamu sudah kalah. Sudah jelas, penasihat Imperium yang seorang wanita, walau terlihat sendiri terus, tapi sebenarnya dia cukup murahan. Berisik, segala ejekan itu membuat Jiri kesal. Jiri, kamu itu tidak pantas dapat gelar penasihat kekaisaran. Kakakku yang tersayang, aku dulu cuma berhubungan seks dengan seorang wanita dan kamu langsung melemparku ke sini. Tapi ternyata kamu juga suka main-main. Aspen mengatakan dengan nada serius. Aspen, seorang adik penasihat Imperium, dia cukup berkuasa di Imperium Athenos. Karena kakaknya berkedudukan tinggi, Aspen bisa melakukan apapun yang dia mau. Sampai, satu hari, dia memperkosa seorang wanita. Dia kira, kakaknya pasti akan melindunginya. Tapi ternyata, Jiri malah memberi hukuman pengasingan padanya. Apa kamu tahu wanita yang kamu perkosa itu? Dia itu putri Imperium Kaljaka. Apa kamu tahu berapa batu hara yang dibutuhkan untuk menenangkan kemarahan Kaisar Kaljaka? Jiri mengumpat dengan penuh kebencian. Putri Imperium Kaljaka diserang, itu jelas kejadian besar. Kejadian ini hampir membuat kedua kerajaan berperang. Bersambung. Bab 593. Dicincang dengan ribuan sayatan. Jiri menyerahkan seluruh batu haranya pada Imperium Kaljaka. Setelah itu, barulah Kaisar Kaljaka tidak melanjutkan masalah itu. Dia bisa menghindari hukuman mati, tapi sodanya tidak akan bisa hilang. Jiri pun cuma bisa menangis karena harus mengasingkan adiknya sendiri. Aku tidak mau tahu, yang kuingat kakakku yang baik hati itu melemparkanku ke neraka terkutuk ini.
Asperen menatapnya dengan penuh kebencian. Seburuk itukah Nirsinar? Entah bagaimana dia bisa bertahan selama bertahun-tahun. Walau dia Master Emperor, dia terus saja hampir mati. Dia benar-benar mengalami siksaan yang mengerikan selama bertahun-tahun di tempat itu. Tetua tertinggi sebenarnya punya hal tertentu yang dia suka. Setiap beberapa hari dia pasti melakukannya tetua tertinggi. Tapi sejak diasingkan dan 200 tahun lalu, dia tidak lagi pernah terangsang penuh. Dia jadi benar-benar marah. Daripada seperti ini, lebih baik dia mati saja. Itulah sebabnya dia benar-benar benci pada kakaknya. Beberapa Master Emperor pun akhirnya bisa mengalahkan Jiri. Aspen, kamu benar-benar benci dia kan? Kamu saja yang bereskan. Sret. Aspen menusukkan belatinya pada pinggang bawah Jiri. Dia tidak kenal ampun. Aspen, kamu. Jiri pun menegang. Dia tak menduga adiknya setega itu padanya. Aku mau membantu. Della terseduh-seduh saat melihatnya. Dia tidak mau dibantu. Devan menghela napas. Dia memang tidak mau membantu. Walau Jiri sudah menyerah pada Devan, jelas sekali dia tidak mau menyerah sepenuhnya. Jadi, biar dia menderita dulu saja. Guru, kumohon mintalah bantuan Devan. Della paham maksud Devan, dia mau Jiri memohon dia membantunya. Tapi jelas sekali, Jiri tidak takut mati. Tadi, dia takut kehilangan keperawanannya, jadi dia menyerah pada Devan. Dia saat ini dikelilingi oleh rombongan orang Nirsinar. Meski dia mati sekalipun, dia masih mati akan dengan terhormat. Karena itulah ketakutannya berkurang. Terlebih, dia sudah tidak mau hidup lagi. Dia itu penasihat imperium yang terhormat. Dan sekarang dia jadi pelayan orang lain. Bukankah ini sama saja dengan mati? Kakakku sayang, tenanglah, aku tidak akan membunuhmu begitu saja. Aku mau kamu merasakan semua siksaan yang sudah kurasakan beratus-ratus tahun di sini. Sret. Sehabis mengatakannya, Aspen kembali menusuk Jiri. Jiri pun terjatuh. Kedua tusukan itu menggunakan artefak dan berhasil melukai Jiri. Tapi, lukanya tidak parah. Karena itulah, dia akan terus tersiksa. Kakakku tersayang, kamu tak pernah berpikir kalau kamu akan kuhajar habis-habisan, kan? Aspen menusukkan belati ke paha Jiri. Apa kamu pernah merasa menyesal selama ratusan tahun ini? Sret. Setiap Aspen bicara, dia menusukkan belati pada tubuh Jiri. Della sudah tidak tahan. Dia langsung maju. Tapi, dia malah diterbangkan oleh tetua tertinggi dengan tamparan yang kuat. Dia masih Master Emperor tahap awal, tidak cukup kuat untuk melawan orang-orang itu. Belati terus ditusukkan ke tubuh Jiri. Jiri pun muntah darah. Dia akan mati. Beruntung sekali kalau bisa mati seperti itu. Guru, kumohon, mintalah bantuan pada Devan. Della teriak dengan sedih pada Jiri. Tapi, Jiri tetap diam saja. Devan cuma menghembuskan napas saat melihatnya. Wanita itu benar-benar kepala batu. Benar-benar tidak takut mati. Dia cuma takut kehilangan keperawanannya. Saat akan maju, Aspen melihat ke arah Master Emperor lain, lalu mengatakan, apa kalian tidak tertarik melakukan hal-hal menyenangkan padanya? Dia itu penasihat Imperium Athenos. Mereka saling melihat satu sama lain. Mereka terlihat sangat gembira. Penasihat yang terhormat ada di genggaman mereka. Habisi aku. Jiri melihat ke arah Aspen dengan tenang. Ini peluang terakhir yang Aspen beri. Kalau Aspen langsung menghabisinya, dia akan menyerah. Menghabisimu, Jiri, jalan pikiranmu hebat juga. Aku tidak akan membunuhmu secepat itu. Menurutmu tidak ada pria yang pantas untukmu, kan?
Kamu bisa nikmati rasanya jadi wanita seutuhnya sekarang. Tawa Aspen pun menggelegar. Supaya Jiri tidak bunuh diri, kekuatan ilahi Jiri dia segel. Dengan begini, Jiri tidak akan bisa meledakkan dirinya. Aspen, habisi kakakmu ini, pinta Jiri. Hahaha, akhirnya kamu mengakui kamu kakakku. Kenapa kamu tidak mengakui kalau kamu itu kakakku waktu melemparkanku ke neraka ini? Aspen mengatakan dengan penuh amarah. Kalian tunggu apa lagi? Keburu hidangan ini dingin. Aspen bicara pada beberapa Master Emperor. Para Master Dewa itu tersenyum jahat dan mulai berjalan mendekati Jiri. Setelah ratusan tahun di Nirsinar, hati mereka pun rusak. Dan juga, ada beberapa orang yang diasingkan ke tempat ini atas perintah Jiri. Mereka benar-benar benci pada Jiri. Kalau berani macam-macam pada Jiri, hukumannya pasti tidak akan kecil. Dan Imperium tidak akan diam saja. Namun saat ini, mereka sudah tidak peduli. Nikmati saja. Terlebih, tidak sedikit wanita yang ke Nirsinar. Namun mereka tidak setara dengan Jiri. Tidak cuma Jiri, tapi ada juga Dela, mereka tidak akan melepaskan mereka berdua. Dan Devan. Dia cuma bocah ganteng punai Jiri. Nanti, serahkan saja pada tetua tertinggi untuk diurus. Tetua tertinggi lebih suka, pria berkulit lembut dan halus. Saat menyadari tatapan Aspen yang dingin, Jiri menutup matanya karena rasa sakit. Dia pun bicara perlahan, "Guru, kumohon bantu." "Hahaha, Jiri, cuma Venus yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan perkosa kamu ratusan kali hari ini." Komandan pasukan Imperium pun tertawa. Dia dulu orang yang terhormat di Imperium Athenos. Dia tak terkalahkan. Namun dia dilempar dan diasingkan ke tempat terkutuk itu. Dia pun semakin benci pada Imperium. Walau orang yang mengirimnya bukan Jiri. Tapi Jiri itu penasihat Imperium Athenos, menghajar Jiri sama seperti membalas Imperium Athenos. "Hentikan." Tapi, waktu komandan pasukan Imperium mengulurkan tangan ke arah Jiri, terdengar suara dalam. Itu Devan. Dia melangkah maju pada orang-orang itu. "Kamu juga mau ikutan? Nak, pergi dari sini, kalau tidak, kamu akan kena akibatnya." Orang-orang itu meremehkan Devan. Tapi, Devan tidak peduli. Dia bertanya pada Jiri, "Kamu mau mereka mati dengan cara apa?" "Ribuan sayatan, puluhan ribu, cincang mereka," kata Jiri. "Semua orang itu adalah penjahat keji, termasuk Aspen." Devan menganggukkan kepalanya, "Sesuai keinginanmu." Dia pun melihat orang-orang itu. "Aku bilang, kalian dicincang dengan ribuan sayatan." "Haha, nak, kalau kamu mau jadi kesatria yang menyelamatkan putri cantik, kamu butuh kekuatan, bukan cuma omong kosong." Sepertinya dia jadi mainan tampan Jiri karena dia pintar bicara. "Wah, aku takut sekali. Dia akan mencincangku dengan ribuan pisau." Orang-orang jelas meremehkan Devan. Tapi kemudian, bersambung.